apa yang sebenarnya terjadi? Cepetan ngomong. Ngomong nggak? Kalau nggak gue tambahin nih, gue siram nih. Iya non, iya. Si Nyo Sandy itu pacaran sama Non Viola. Lo kan tahu, bentar lagi Lebaran, abis itu bulan haji. Nah, di mana? Di bulan yang itu kita resmin hubungan kita. Kita bentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya tidak pernah memberi perintah untuk mengeluarkan anak ini dari panti rehabilitasi. Kalian kan tahu, anak ini bermasalah. Mungkin masalahnya ada pada diri Bapak sendiri. Sepanjang pengamatan kami, Yoyo menunjukkan sifat-sifat yang positif. Dia rajin, jujur, penurut, dan sopan. Saya ke rumah ini hanya mau bicara dengan Yoyo. Saya bingung. Kenapa sih ibu selalu sinis setiap kali saya mau bicara dengan anak ibu? Saya hanya melakukan apa yang saya rasa harus saya lakukan. Saya mencoba untuk melindungi anak saya dari hal-hal yang paling buruk. Kemungkinan yang terburuk. Maksud ibu? Kalian orang kaya. Lebih banyak mempergunakan logika daripada hati nurani. Cukup satu nama yang pernah membuatnya terluka. Maksud ibu Viola kan? Iya. Dan saya tidak akan memberi kesempatan itu terjadi lagi. Maaf Bude, tapi kita datang ke sini nggak ada maksud untuk... Lela, kamu itu anak baik. Hanya kamu yang bisa menyayangi dan mengerti Yoyo. Jangan kamu rusak pendapat kami ini dengan pembelaan kamu terhadap gadis ini. Sebaiknya kamu pulang. Kurang ajar. Ibunya brengsek banget sih. Awas. Suatu saat pasti gue akan balas. Astagfirullahaladzim ya. Yoyo kesiangan. Yoyo mesti bangun ah. Karena Yoyo kan harus bantuin ibu bikin makan sahur. Yoyo udah masak. Sekarang Yoyo mau bangunin ibu sama bapak ah.
Pak, sahur, Pak. Pak. Bu, Bapak kok masih bobo sih? Emangnya Bapak nggak sahur ya, Bu ya? Ya bangunin lah. Pak. Pak, sahur. Mau apa kamu bangunin Bapak, ah? Sahur. Ya kan udah masakin tumis kangkung, terus dadar telur, terus cabe, sambal, ulek buat Bapak sahur. Ya Pak, nanti keburu imsak. Imsak? Perasaan saya baru saja tidur. Kamu lihat itu? Hah? Baru jam setengah. Jam setengah 1 malam. Waktunya orang tidur. Kenapa kamu bangunin Bapak? Ah? Kenapa? Sudah, Pak. Sudah, Bapak jangan marah. Yoyo kan maksudnya baik. Dia itu masak untuk kita makan sahur. Hanya waktunya saja yang terlalu cepat. Ya tapi kira-kira dong kalau bangunin orang. Saya akan besok mau kerja. Cari duit buat makan kalian. Emangnya seperti kamu yang kerjanya cuma main-main dan bikin susah orang? Ya. Maafin Yoyo. Ya Pak, Yoyo salah. Yoyo pikir udah mau imsak, tentunya masih jam setengah 1. Yoyo kan mau bangunin Bapak sama Ibu sahur supaya nggak sakit. Alah, alasan saja kamu. Kamu memang salah terus. Tidak ada yang pernah benar yang kamu lakukan. Selalu bikin susah orang. Bapak sudah capek ngadapin anak bandel seperti kamu. Cuma satu yang bisa bikin kamu mengerti. Hanya ini. Sudah, Pak. Jangan pukul Yoyo. Ini kan bulan Ramadan. Redam amarah Bapak. Buka ya seluas-luasnya pintu maaf Bapak. Saya melakukan ini bukan untuk Yoyo, tapi untuk menghindari Bapak dari murka Allah. Yoyo! Bintang-bintang di langit. Kenapa sih kok Yoyo salam melulu? Padahal kan Yoyo cuma mau bikinin makan sahur buat Bapak. Kapan ya Bapak sayang sama Yoyo? Bintang-bintang di langit. Kenapa sih kok Yoyo bodoh? Yoyo lemot. Jadinya Bapak marah-marah terus sama Yoyo. Padahal kan Yoyo pengen jadi anak pintar. Bintang-bintang di langit. Bisa nggak ya Yoyo jadi anak yang pintar? Kalian tuh keterlaluan sekali sih. Masa lo biarin Sandy masuk-masuk kamar gue? Jaja serba salah, Non. Jaja udah larang. Udah ngotot masuk. Emosi lagi. Jaja mau lawan. Jaja lagi puasa. Terbatal puasa Jaja. Urusannya kan jadi rumit. Bener, Non. Bisa-bisa Tinem sama Jaja dibunuh lagi. Habis orangnya sadis sih, Non. Tinem kan takut, Non. Kalau kamu Tinem, saya bisa mengerti. Tapi kalau kamu kamu kan satpam di sini. Harusnya orang itu takut sama kamu, bukan malah sebaliknya. Ah, gimana sih? Jangan lembek gitu dong. Lo hajar aja dia. Kalau dia bandel, tembak aja kalau perlu. Biar dia kapok sekalian. Jaja bukan artis, Non, yang gampang emosi. Ngeluarin senjata api sembarangan. Ngeluarin senjata api itu ada undang-undangnya, Non. Kalau si Nyo Sandy maling sih, atau rampok, udah Jaja tembak. Si Nyo Sandy kan temennya Noni Dipa. Apalagi bekas mantannya Non Viola. Udah deh. Gak usah ngomongin Viola lagi. Semua orang di Jakarta tahu Viola ngomongin Viola. Emang dia siapa sih? Anak raja?
Gue harus ke kampung Keramat Asem untuk ketemu Yoyo dan minta dia menjelaskan mengenai Viola. Kalau enggak, gue akan terus penasaran. 6, jam berapa nih? Gue lemes Au banget. ah. Lagian abang sih pakai ngomong-ngomong Viola segala. Jadinya kan si Non marah. Ya si Noni juga lagi aneh. Kalau emang nggak ada apa-apanya, ngapain dia mesti marah-marah? Jangan-jangan ada yang lagi jatuh cinta lagi nih. Lagi fall in love. Botak! Awas lo ya, jangan sembarangan ngomong ya. Siapa yang cinta sama si Yoyo? Lain kali, kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris, kursus dulu, belajar dulu. Jangan sembarangan ngomong. Kalau sampai lo sembarangan ngomong yang nggak bener, gue pecat lo. Apa ketawa-tawa? Jadi inget Non Viola. Dulu juga Non Viola begitu. Kalau lagi ngomongin si Yoyo, marah-marah. Terus-terusannya dia jatuh cinta sama si Yoyo. Fall in love nih ya. Mana tuh cewek lagi? Nggak nongol-nongol. Semuanya, lu dengerin gue ya. Lu bertiga harus siap-siap. Pas di pojokan tempat sepi, lu tarik dia, lu seret ya. Oke, bos. Lu bungkem mulutnya, lu bawa ke semak-semak. Ya? Habis itu gue turun. Ingat, jangan sampai gagal. Gua nggak mau gagal kali ini. Oke, bos. Tuh dia ceweknya tuh. Cepat turun, cepat, cepat. Kemana lo? Loh, kalian? Mampus lu. Kenapa saya terus dikejar? Salah saya apa? Diam lu, jangan banyak tanya. Sekali lagi dulu teriak, lu bakal mampus tahu. Tarik, men. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Halo manis. Mau apa kamu? Harusnya lu udah tahu apa yang bakal cowok lakuin kalau jari-jarinya udah nempel di tubuh cewek. Astagfirullahaladzim. Tolong hilangin pikiran jahat itu dari otak kamu, Sandy. Demi Allah, tolong jangan lakukan itu. Jangan kamu berbuat dosa hanya untuk lampiasin dendam. Saya nggak ada salah apa-apa. Tolong, Sandy. Cewek kampung. Nggak usah so nyeramahin gua lu. Yang gue tahu, lu tuh harus tanggung jawab juga, tau nggak? Karena Diva udah benci gua gara-gara lu. Saya cuma jadi korban. Kamu sendiri yang sengaja bikin Diva jadi benci sama kamu. Ingat, Sandy, waktu itu Diva ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau kamu berbuat jahat sama saya di gudang kemarin. Diem lu, tahu nggak? Gua kasih pelajaran juga lu. Tolong jangan, Sen. Aduh, ini hari panas banget lagi dah. Dos banget nih gue nih. Bisa dehidrasi nih gue nih. Puasa-puasa gini. Ntar pingsan lagi gue. Kagak ada yang lihat. Gua jatuh nih.
Emang kalau puasa begini nih, paling enak minum sirup. Apalagi kagak ketahuan, habis itu puasa lagi. Puasa lagi. Kurang ajar lo, weh, jangan lari lo. Tuyul, hitam, Blacky. Wah, kacau nih si. Kacau deh, lu ganti nih. Gimana sih, kata Pak Ustadz, Ramadan, setan sama jin pada ditangkap. Kok yang dua lepas tuh? Kurang ajar. Kabur aku. Dengerin ya. Terakhir gue kasihan sama orang. Di situ juga gue kehilangan cewek yang gue sayangin. Ngerti lo? Dan sekarang gue nggak bakal itu ngelakuin kedua kalinya. Ngerti lo? Siapa aja yang halangin gue, mesti gue kasih ganjarannya. Terima nih. Itu kan sendalnya Kak Lela. Iya yuk, kok bisa ada di sini ya? Wah, ada apa-apa? Di mana ya Kak Lela? Kak Lelanya mana? Diam! Diam! Yuk, itu suara Kak Lela. Iya kayak suara Kak Lela. Lu mau nolongin ya? Ajar, Man! Ajar, Man! Apaan nih? Lu, Bang! Pukul terus sampai benjol! Rasain lo! Kok bisa begitu sih yo? Aneh-aneh aja. Yuk, Le, jalan yuk. Cari Kak Lela yuk. Yuk. Lemot! Maju selangkah. Pisau ini bakal nancep di leher lu. Tapi Yoyo kan harus belain Kak Lela. Jangan Yoyo, jangan kesini. Nanti Yoyo bisa celaka. Yoyo mendingan pergi cari bantuan aja deh ya. Bantuan sebelum datang, lu berdua gue udah mampusin. Tahu nggak lu? Kak Sandi, Kak Lela jangan dimampusin dong. Kata Ibu Yoyo kan, sebagai seorang satria kan nggak boleh menyakiti wanita. Lu rasain nih, Bisanya kau balik? Cabut cepat! Alhamdulillah. Apa yang Lela takutin gak terjadi, yo. Ini semua berkat kamu. Kamu udah nolongin Lela. Makasih ya, yo. Lela berutang budi sama kamu. Kak Lela juga baik sama Yoyo. Harusnya kan Yoyo yang balas budi sama Kak Lela. Tapi yang Yoyo lakukan sekarang ini beda, yo. Yoyo udah nyelamatin kehormatan Lela. Kehormatan apa sih, Kak? Yoyo gak akan ngerti, yo. Mulia dan tidaknya seorang wanita ketika dia bisa mempertahankan harkat dan kehormatan dirinya, yo. Apalagi kalau nanti dia punya suami. Seandainya Yoyo bisa ngerti apa yang Lela maksud, keadaannya pasti akan jadi lain. Kapan sih, yo? Kapan Yoyo bisa ngerti apa yang Lela maksud? Jawab dong, yo. Kak Lela. Kenapa Yoyo mau ngomong apa? Pulang Yoyo capek. Woi, bulan puasa! Puasa batal! Jangan deket-deket sama harim! Pulang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kamu belum tidur? Belum. Ya udah bangun Yoyo kan. Habis sholat tahajud. Habis ini ya mau ngaji ya ambil nunggu sahur. Alhamdulillah. Itu memang cara yang paling baik untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mau melipat gandakan pahalanya untuk kita ya, Nak ya. Amin. Tunggu bentar ya. Bentar ya. Yoyo, apa namanya? Beresin sejadah sama sarung dulu. Buset dah, suara Yoyo kenceng banget. Kalau ketahuan sama Pak Ade kumis gede, wah bisa berani. Hei! Anak-anak bandel! Hei, sini! Ngapain kalian, ha? Mau apa? Malam-malam begini. Kalian tahu sekarang jam berapa, ha? Jam 1:30 Pak Ade. Kita mau keliling bangunin orang sahur. Iya Pak Ade. Kayak orang gak ada kerjaan saja kalian. Tidak boleh. Saya tidak akan izinkan. Hei, hitam jelek. Dengar ya. Kalau kamu berani-berani ngajak si Yoyo, akan saya hajar kamu seperti si Yoyo. Pak, sudah Pak. Malu didengar tetangga. Ayo Bapak masuk. Anak-anak bandel kamu. Kalian boleh mengajak Yoyo. Tapi ingat ya, sebelum imsak sudah harus pulang. Yes. Iya orangnya. Yuk, kita cabut yuk. Oke. Bye. Nggak usah bilang, ntar ketahuan lagi. Ayo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Sahur. Nyapa be kakek nenek adik kakak nyok kita. Sahur. Ya, ikut sahur. Yoyo, ikut sahur dong, ya. Tinsi kan juga pengen bangunin orang sahur. Boleh gak? Ye, banci ikutan. Nggak boleh. Ngapain lagi nih gerombolan si nih? Kutil. Sahur lo teriak-teriak lo. Lo tahu kagak? Bentar lagi imsak, ha? Abis itu subuh. Lo bukan pada ke masjid lo. Masjid. Ngomong yang benar. Masjid. Lagian Bang Baron, sirik ya. Kita mau bangunin orang sahur, ya kan yo ya. Lagian ngapain jam segini udah bangun berkeliaran? Nah, pasti habis kebobol rumah orang, ya gak? Wadam, sembarangan aja bacot lo ya. Lo tau kagak? Semalam tuh gua habis denger Pak Ustadz ceramah, katanya di bulan Ramadan ini kita mesti kudu-kudu banyakin amal, tau kagak lo? Yang jelek dibuang, yang baik apa katanya? Diambil. Gua ikutin sarannya. Nih lo lihat nih sendal gue. Gue tuker yang jelek, gue tinggal di masjid. Yang bagus nih orang, gue beri, gue timpe. Gitu katanya. Sama aja itu namanya nyolong. Ya, lebih baik sendal yang lama, yang jelek, milik sendiri. Daripada ini nyolong. Nggak ngerti apa kata Ustadz. So tau lo. Iya, Kak Baron. Kata Ibu Yoyo, yang baik dikerjain, yang jelek ditinggalin. Kalau begitu sama aja mencuri punyanya orang. Emang gitu? Gue nggak percaya sama lo pade, ha? Lebih baik gue tanya langsung sama Pak Ustadz. Yang pasti sekarang gue sebagai jawara sama hero-nya kampung, gue mesti jaga nama baik sama kehormatan kampung. Lo tau kagak, ha? Kampung kita lagi ditantangin adu petasan sama kampung sebelah, ha? Babakan combro. Sekarang gue tanya sama lo pade, ha? Lo merasa anak kampung sokin bukan lo, ha? Kalau lo merasa anak kampung sokin, lo belain gue. Nih, lo lihat nih. Gue udah beli petasan banyak. Lo ikut gue, nyok.
kita perang petasan. Tuh. Bencong, gua titip ginian ya. Lo kok gue tinggalin? Ayo, seru dia. Anak-anak tuyul, gimana ya? Hah? Ya nih, kita kalah nih. Dasar bodoh lo. Masa lawan kayak gitu aja cemen lo. Biarin sini gue yang lawan. Kabaran kan udah gede. Kok main petasan sih? Diem lo. Kata Ibu Yoyo kan lebih baik main yang lebih berguna. Cemen lo. Aduh. Keren. Ngapain sih? Ini kan bulan Ramadan. Bukannya cari pahala, mau cari musuh. Lo takut lo? Kalau pada takut, pulang sono. Gue mau tanya sama lo. Lo orang kampung Sokin bukan sih? Gue nih untuk membela nama baik sama kehormatan kampung. Anak-anak combro. Jadi nggak nih kita perang petasan? Woi, gimana sih lo? Nantangin doang lo. Gue kasih kode ya. Kalau lo kagak bales, cemen lo. Wah, kita harus kalahin Rahmat Asem. Ya ampun. Segini doang. Mana? Cemen. Kita balas lagi. Nih tenang nih. Sama yang ini. Ini beli lagi. Lo pegangin nih. Pegangin. Tenang aja. Kalau main balas-balasan, nih gue nih orangnya nih. Tuh, lo makan tuh. Kita balas lagi. Nih, yang kayak gini lagi nih. Sama yang ini nih, sama yang kecil nih. Mana? Nih, sama yang putih. Itu kue mochi, Bang Baran. Kue mochi pale lo. Ini petasan nih. Nih lo lihat ya. Meledak tuh dia pada ya. Serang dong, Bang Baran. Cepetan. Tenang. Ini senjata pamungkas gue, ha? Peninggalan dari babe gue. Percuma, babe gue orang Tambun, emak gue orang Rabangke. Masa lawan kayak begitu nek kagak bisa, company aja lewat. Oke. Nih, sama yang ini nih. Kecil-kecil, rajanya cabai rawit. Sama nih dua. Dedai lo pada ya. Yang dulu sini. Yang nih. Nih, atuh nih, makan tuh. Aduh. Lo makan nih. Aduh. Ayo maju. Ayo ambil cepat. Menang kita. Udah yuk. Pulang aja yuk. Yuk, panggil orang tua lu semuanya yuk. Cemen tuh. Ini bos, semangat si Yoyo tuh. Dia ketawa melulu dari tadi. Ini anak siapa nih? Bundar-bundar. Pantesan aja anaknya pada bundar. Emaknya tempayan, bapaknya gentong. Tempayan. Ini yang namanya si Yoyo. Hah? Iya, Pak. Yang suka bandelin orang tuh. Kurang ajar. Kamu mau nyelakain anak saya ya? Hah? Siapa yang nyelakain? Orang Yoyo dari tadi cuma ketawa aja. Kalau nggak percaya, tanya aja sama teman-teman yang lain. Tahu nih. Bohong lu lagi. Diam. Salah juga. Bohong! Nih, lu lihat nih, anak gua pada babak belur gara-gara lu. Lihat nih, pada luka-luka begini. Pokoknya gua nggak mau tahu, lu harus tanggung jawab. Tenang. Gentong, tempayan, tenang. Kalau lu minta ganti rugi, jangan sama dia, dia kagak tahu apa-apaan. Mendingan sama emak bapaknya, no. Rumahnya di sono, gua tahu. Yuk, gua anterin yuk. Ayo. Kabaran. Nih, di sini Mak. Nih rumahnya nih. Hati-hati, yang punya rumah galak, sengaja kagak ditulis awas Pak De galak, biar kagak ketahuan. Dan tuh orangnya kumisnya gede. Hati-hati lu, bisa matil kayak lele dumbo. Ayo labrak. Metu! Keluar! Apa lo meta-metu labrak lo, ngomong apa sih lo? Gembel lo. Ini betul-betul nggak tahu diri ini orang kampung. Bapak Priyono, pokoknya Bapak harus bertanggung jawab dan harus mengobati anak-anak saya yang pada luka. Ya Bu ya. Iya, saya minta 1 juta, belum ditambah ongkos-ongkos yang lain. Jadi totalnya semua 1,5 juta. Saya minta kontan, tidak ada cicil-cicilan. Apa-apaan ini? Sudah gila kalian ya? Datang-datang main tagih. Memangnya saya punya utang apa sama kalian? Hah? Jangan main-main sama saya ya.
saya bisa laporkan kalian ke kantor polisi. Kalian bisa dituduh pemeras, tahu? Udah tahu anaknya salah. Pak Ade, jangan mentang-mentang Pak Ade itu orang tua ya. Terus kita hormatin, Pak Ade mempergunakan kekuasaan. Kayak Firaun aja Pak Ade. Ntar matanya kejeblos lo, tahu kagak? Di jamban, mau kagak lo? Kurang ajar lo ya. Baron, Yoyo itu salah apa lagi? Banyak Bude, tanya aja sendiri. Emangnya gue abangnya? Pade, jangan takut Pade. Pade, Yoyo nggak salah Pade. Yang main petasan itu Bang Baron. Iya Pade. Sumpah Bude, sumpah kalau emang Tince itu emang cantik, yang main petasan itu si Baron. Kutil-kutil, sembarangan aja lo ngebacot ya. Tadi aja lo hore-hore lo kalau kita menang lo. Sekarang lo nyalain gue kepret juga lo semuanya lo. Saya nggak mau tahu. Menurut laporan si Rambo sama si Baron, anak ibu yang telah menyelakai anak saya. Kakak, Kiki, Koko, tunjukin luka kamu. Nih, sakit nih. Sakit nih. Bude, lihat tuh, anaknya Pak Gentong, udah kayak kendi pecah, mukanya sama bajunya berarakan. Ya udah, mana sini duitnya? Cepetan. Ibu ndak bisa menekan kami atas dasar laporan anak-anak ini. Saya tetap berpegang pada saksi-saksi. Mereka itu menyaksikan siapa pelakunya. Kalau memang ibu mau minta tanggung jawab, minta saja sama Baron. Di kok gue? Enak aja. Bukan sama anak saya. Yoyo, cepat masuk. Ayo, cepat. Gua katanya juga apa? Galak kan? Bagaimana sih? Badan aja pada gede, kayak gitu aja takut. Rugi deh tuh gue. Beli petasan gar 1000. Ini lagi kutil-kutil lo. Tadi aja main petasan pada mau lo. Sekarang lo nyariin gue. Gua kebukin juga lo. Pulang. Gembel gendut-gendut nih. Pulang. Udah kita pada pulang. Gak hilang-hilang lagi. Bacain Yasin nih. Ya, bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang. Pak. Ayo sini. Ampun Pak. Kamu rasain itu. Jongkok. Ampun Pak. Rasakan. Nih, kamu rasain. Kamu rasakan ini. Ampun Nih. Pak. Pak, sudah Pak. Kasihan Yoyo. Ini kan masih gelap. Yoyo bisa sakit. Biarin dia masuk angin. Biarin anak bodoh ini sakit. Subuh-subuh dia sudah bikin masalah. Gara-gara anak lemot ini kita diserbu orang. Kita dimaki-maki seperti keluarga penjahat. Tahu nggak kamu? Nih. Pak, ampun Pak. Yoyo kan nggak salah. Nggak salah apa? Bapak kan sudah larang kamu. Nih. Ampun Pak. Maaf Pak. Ini bukan salah Yoyo. Ini salah saya. Tadi saya memang mengizinkan Yoyo untuk pergi. Karena saya pikir mereka kan hanya keliling kampung untuk membangunkan orang sahur. Itu kan ada pahalanya, Pak. Oh, jadi kamu yang biang keroknya. Kamu yang mengizinkan dia keluar. Saya kan sudah larang. Dasar anak lemot. Kamu rasakan akibatnya. Nih. Astagfirullahaladzim. Kendalikan kemarahan Bapak. Kan sayang, Pak. Kalau puasa Bapak sia-sia hanya karena sebuah kemarahan. Hei, Lastri. Kamu jangan bicara seperti itu kepada saya. Anak ini yang perlu kamu ajarin. Tahu kamu? Bu, Yoyo dingin. Sabar, nak ya. Sabar. Kamu terus berdoa. Minta sama Allah. Mudah-mudahan di bulan suci ini bapakmu sadar. Emangnya Yoyo salah apa sih, Pak? Nggak ada siap. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Ini kesempatan gue buat ngejatuhin Laila. Lucu-lucu ya fotonya. Tapi saya nggak tahu apa ya baunya. Enak nggak? Wangi, Mbak. Hei, kamu pikir saya apaan? Nyamuk? Kamu jangan kurang ajar ya. Siapa panggil manajer kamu saya tuntut. Ada apa ini? Ini loh. Ya, Bos. Lu lihat tuh cewek kan? Lihat, Bos, lihat. Menurut lu aneh apa nggak? Nggak ada yang aneh kayaknya.
Dia bilang gua itu aneh tau nggak? Padahal dia 1000 kali lebih aneh daripada gua. Masa marah-marah di depan umum sih? Lu lihat kan? Itu bukan sifatnya dia. Gue tahu. Pasti dia punya rencana lain. Lela, Iya, Pak. Diva? Kamu kan supervisor di sini. Awasin dong anak buah kamu. Tuh lihat, ibu ini komplain. Tahu nggak kamu ini? Maaf, Pak. Maaf, saya janji tidak akan terjadi lagi. Saya akan menyelesaikan semua masalahnya baik-baik, Pak. Kebetulan customer ini teman saya, Pak. Lela, kamu tahu nggak harga parfum itu? 500.000, tahu nggak? Kamu harus ganti. Kalau tidak akan saya pecat dari pekerjaan ini. Tapi, Pak, itu... Tenang, Pak. Bagaimana kalau botol itu saya yang ganti? Oke, silakan. Diva, terima kasih banyak ya. Saya berhutang budi sama kamu. Kita baru kenal, tapi kamu selalu nolong saya. Saya nggak tahu kalau kamu nggak ada, saya mesti gimana. Makasih ya, Diva. Nggak apa-apa kok. Enak aja. Dikira gratis. Harus ada kalkulasi dong untuk semuanya ini. Kebaikan itu selalu ada harganya. Suatu saat lo harus bayar semua utang budi ini. Baiklah anak-anak, coba kalian semuanya ikutkan ibu. Da, za, ro. Rambo, lagi apa kamu? Main game, Bu. Apa ini? Sudah berapa kali ibu bilang, jangan bawa game ke sekolah. Nanti kamu akan ketinggalan pelajaran. Tuh coba kamu baca, yang ibu terangkan tadi. Dak dik duk. Tidak bisa kan? Rambo nggak bisa baca. Orang itu bukan dak-dik-duk, Pak. Padahal Rambo deg-degan tuh. Itu kan bacanya Dajaro. So tau banget sih lu. Ngajarin aja lu. Tar lu di luar. Jangan kandang doang lo, buta huruf. Buta doang nggak bisa. Cemen. Ayah. Eman. Sian deh lo. Diam lu gendut. Anak-anak udah, kalian diam semuanya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Awas lu ntar. Sama tukang pukul lo. Awas, men. Sandy, lu ngapain masuk sini? Ini kan tempat cewek. Gue juga tahu ini toilet cewek. Gue kesini cuma mau ngomong sama lu. Ingat ya, bodyguard gue semuanya udah di depan pintu, jadi semuanya aman. Gue cuma mau ngomongin masalah kenapa lu selalu ngindar dari gue selama ini. Lu jangan macem-macem ya. Gue bisa teriak. Dan semua security akan datang buat nangkap lo. Lu nggak denger apa kata gue tadi ya? Kan gue udah bilang, bodyguard gue udah di depan pintu semuanya, udah di mana-mana. Jadi kita leluasa untuk mengobrol. Kita? Iya. Lo pikir lo siapa? Gue nggak mau ngomong sama orang aneh kayak lo. Aneh? Lu bilang gue aneh? Terus, lu apa dong? Hah? Lu itu bukannya cewek aneh, super aneh, biangnya aneh. Hah? Iya kan? Lo tuh kalau ngomong pakai otak ya. Jangan asal nuduh orang sembarangan. Asal tuduh. Lu mau bukti? Hah? Terus tadi apa dong apa yang lu lakuin sama Laila? Apa itu bukan suatu keanehan? Lu berpura-pura acting di depan dia seperti malaikat penolong. Tapi nyatanya lu malah membuat masalah untuk menjatuhin dia.
Selama ini lo mata-matain gue. Kurang ajar banget lo. Iya, gue memang menikmati mata-matain lo. Jadi gue lebih tahu apa keanehan lo sebenarnya. Hah? Lu itu nggak suka cewek yang lebih baik daripada lu. Diam! Diam! Dan lu juga nggak suka kalau ngelihat orang happy. Lu pengen nguasain semuanya biar semua orang itu berhutang budi. Apa itu bukannya suatu keanehan? Hah? Kita ini berdua sama-sama aneh. Kenapa lu selalu ngindari dari gua? Lu diem ya? Hah? Udah puas lo maki-maki gue? Dengar ya, sampai kapanpun gue nggak akan mau temenan ataupun pacaran sama lo, ngerti? Sekarang mendingan keluar, keluar! Sebelum gue tendang, cepet keluar! Oke, gue keluar. Tapi ingat ya, gue nggak pernah gagal untuk ngedapetin apa yang gue pengen. Ingat itu. Keluar! Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Si ibu gimana sih? Gantian dong milihnya. Tapi saya belum selesai, Bu. Bodoh amat. Mau belum selesai kek. Kalau saya nunggu selesai kamu, saya nggak bakalan bisa beli. Mbak, tolong Mbak, dibungkus, ditimbang semuanya, ya? Nggak salah, Bu. Kita aja belum bagian. Bu, apa enggak sebaiknya Ibu beli secukupnya saja? Yang lainnya supaya kebagian. Mereka kan lebih duluan ngantri, Bu. Bu Lastri, kamu tuh jangan suka nasihatin orang ya. Nasihatin anak kamu yang bego dan lemot itu aja nggak bisa. Mau nasihatin orang, ngaca dong. Loh. Ibu ini urusan kolang-kaling kok jadi bawa-bawa anak saya. Ya jelas dong, Bu. Gara-gara anak ibu yang sinting itu, anak saya sampai sekarang lukanya belum sembuh, tahu? Astagfirullahaladzim. Tega sekali Ibu bicara seperti itu. Anak saya memang lambat, Bu. Tapi dia normal. Tidak sinting seperti apa yang Ibu bilang. Mau lambat kek, mau lemot kek, sama aja tahu, Bu. Sama dengan sinting, cuman bedanya satu tingkat. Subhanallah. Untung saya sedang berpuasa. Saya tidak perlu melawan penghinaan Ibu. Kata Ibu Yoyo kan, seorang satria kan nggak boleh menyakiti wanita.